Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 35. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dalam hati Tan Yun, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Bai Xuanyi adalah kerabatnya. Secara alami, dia tidak ingin dia menikahi musuhnya. Yah, kata Raja Bai Cheng, belum lama ini, Raja Yuan mengirim undangan. Putra sulungnya akan menikah dengan Bai Xuanyi dalam 888 tahun. Pada hari pernikahan, Bai Xuanqi, putri bungsu dari Raja Dewa Tertinggi, juga menikahi Sansu. Upacara pernikahan diadakan di kota militer tertinggi. Mendengar pidato itu, Tan Yun tercengang. Apakah ada kesalahan? Yuan Su akan menikahi Xuanyi. Tidak ada kesalahan, kata Raja Dewa Bai Cheng. Saya tahu. Tan Yun selesai berbicara, membungkuk kepada Dewa Raja Bai Cheng. Orang-orang di sekitar generasi muda diperkirakan seseorang akan meninggalkan kota tentara Qingtian untuk menyeberangi perampokan dalam waktu sekitar 100 tahun. Para junior khawatir ketika mereka melewati perampokan, mereka akan bertemu dengan iblis. Tolong kirimkan seseorang untuk melindungi. Tidak masalah, kata Raja Dewa Bai Cheng, aku akan berbicara dengan Bai Feng dan membiarkan dia mengambil alih sendiri. Terima kasih, junior itu melanjutkan untuk retret. Tan Yun berkata, melangkah keluar dari aula. Kemudian dia keluar dari mansion, membuka pintu alam Dewa Elit di puncak Gunung Qingtian, memasuki alam Dewa Elit, dan kembali ke Jingfu. Setelah memasuki Jingfu, Tan Yun langsung menuju ke Menara Dewa Ruang Waktu tingkat 12. Setelah tiba di lantai 30, dia duduk bersila dan melepaskan pengetahuan ilahinya. Dia menemukan bahwa orang-orang dan hewan di Menara Dewa masih berlatih. Setelah Tan Yun menarik kesadarannya, matanya tegas dan berkata, bahkan jika Yuan Su tidak ditinggalkan olehku, aku tidak bisa membiarkan Xuanyi menikah dengannya. Selama aku di sini, Yuan Su, kamu kodok, tidak ingin menikahi Xuanyi. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, mengorbankan banyak buah suci besar dari cincin itu. Setelah makan satu, dia dengan panik menelan langit dan bumi dan mulai berlatih retret. Waktu berlalu seperti sebuah panah. 10 juta tahun kemudian, Shen Subing, Namong Yukin, Fang Ziqing, Tang Mengyi, Sue Zian, Tuo Baiying, Si Hong Xiao dan Wuxin menyentuh penghalang ranah suci agung. Mereka meninggalkan kota tentara Qingtian. Di bawah perlindungan Jenderal Agung Bai Feng, setelah perampokan berhasil, mereka kembali ke Menara Dewa Ruang Waktu Jingfu untuk berlatih. Di menara, 1 juta tahun lagi telah berlalu. Di bawah perlindungan Jenderal Agung Dewa Bai Feng, Kera Iblis, Singa Dewa Naga Emas dan Moer telah berhasil melewati perampokan dan memasuki binatang suci kelas 1. Lebih dari 90 tahun kemudian, Tan Yun telah menghabiskan 21,9 juta tahun yang sangat lama di menara, dan akhirnya menyentuh penghalang Dewa Suci kelas 2. Ketika Tan Yun siap untuk mengumpulkan janin suci agung Hongmeng kedua di kolam roh, suara bahagia Ouyang Qian terdengar di benaknya. Tan Yun, aku menyentuh penghalang Dewa Suci. Tan Yun tersenyum dan berbisik, sebelum kamu melewati perampokan, ingatlah untuk membiarkan Paman Bai Feng menemanimu. Yah, aku tahu, suara indah Ouyang Qian terdengar dari benak Tan Yun. Setelah saya dipromosikan menjadi Dewa Suci kelas 1, Anda akan menemani saya kembali ke dunia abadi Hongmeng ke-9. Tentu saja, Tan Yun berkata sambil tersenyum, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Di lantai 29, Ouyang Qian berpikir bahwa dia telah berjanji pada Tan Yun bahwa dia akan setuju untuk melakukan apapun yang dia inginkan ketika dia kembali ke kota Tongtianxian. Dia menawan dan berkata, kamu sudah mati, orang-orang telah dirampok, dan mengabaikanmu. Di luar waktu, 1 bulan 8 hari kemudian, Ouyang Qian, yang dipromosikan menjadi Dewa Suci kelas 1, kembali ke Menara Dewa Ruang Waktu. Tan Yun berkata, Qian, tunggu aku sebentar. Setelah aku dipromosikan menjadi Dewa Suci kelas 2, kita akan pergi ke dunia abadi ke-9.
Oke, Ouyang Qianqian tersenyum dan berlatih dalam pengasingan lagi. Di Menara Waktu, 6 juta tahun kemudian, Tan Yun akhirnya memadatkan janin besar Hongmeng kedua dan memasuki Dewa Suci kelas 2. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan segera melepaskan kesadaran ilahinya ke langit. Akhirnya, kesadaran ilahi meluas hingga 280 juta sen, dan kehampaan berhenti. Itu berarti jiwa suci agung Tan Yun sama kuatnya dengan Raja Suci kelas 4. Tan Yun mengambil kembali pengetahuan ilahinya dan tersenyum puas. Dengan kekuatan tantangan lompatan kataku sekarang, aku dapat dengan mudah membunuh Raja Suci kelas 4 biasa. Jika saya tidak menampilkan susunan pedang pembunuh Hongmeng, formula pedang pembunuh Hongmeng dan 3 kekuatan sihir, saya tidak akan takut pada Raja Suci kelas 6. Jika aku melakukan yang terbaik, aku bisa bersaing dengan Raja Suci kelas 7. Jika aku memutar balik waktu, sangkar ruang dan sumber cahaya dengan benar, aku bisa membalikkan situasi perang dan membunuh Raja Suci kelas 7. Segera, mata Tan Yun menunjukkan sentuhan kerinduan. Menurut perhitungan waktu, Yusu telah dilahirkan kembali. Sudah waktunya untuk kembali ke jurang para dewa yang ganas dan bertemu dengannya secara diam-diam. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengirim pesan kepada Sen Subing dan 7 istri lainnya dan mengatakan kepada mereka bahwa dia akan membawa Ouyang Qianqian mengunjungi Yusu, lalu pergi ke dunia abadi 9 Hongmeng, menemani Qianqian kembali ke kampung halamannya, dan kemudian pergi ke jurang pelahap jiwa untuk membawa Yuyan pergi. Biarkan semua wanita tidak khawatir tentang diri mereka sendiri, hanya berlatih dalam isolasi dan meningkatkan ranah mereka. Sen Subing datang ke Menara Dewa 30 lantai. Sambil membantu Tan Yun merapikan pakaian dan jubahnya, dia berkata kepadanya, biarkan Jinglu menemanimu. Dia sekarang adalah binatang suci kelas 7. Dia lebih kuat darimu, aku bisa merasa nyaman dengannya di sekitarmu. Yah, itu yang aku maksud. Tan Yun tersenyum, menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Sen Subing. Kemudian, Sen Subing memanggil Jinglu dan mengatakan kepadanya, lindungi saudaramu. Jangan khawatir, kakak ipar. Jinglu mengangguk. Setelah Tan Yun dan Sen Subing mengucapkan selamat tinggal, mereka membiarkan Jinglu memasuki Menara Dewa Lingqiao di telinganya, dan kemudian ke Menara Dewa lantai 29, memandang Ouyang Qianqian yang sedang duduk bersila dan berkata, pergi, kita harus berangkat. Ya, Ouyang Qianqian bangkit dengan gembira, meninggalkan alam suci elit bersama Tan Yun dan memasuki istana para dewa. Melihat Tan Yun pergi, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan cemas, Yuner, aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu. Tan Yun secara alami tidak akan setuju, jika tidak, dia akan diketahui oleh orang luar tentang melihat Dongfang Yusu dan pergi ke jurang pelahap jiwa di dunia abadi ke-9. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang generasi muda. Begitu generasi muda meninggalkan dunia luar, mereka akan merasa tidak nyaman. Namun, tolong selalu kirim junior ke kota militer tertinggi. Para junior khawatir mereka akan dihitung oleh Raja Dewa tertinggi ketika mereka melewati area teleportasi kota militer tertinggi. Raja Dewa Bai Cheng mengangguk dan berkata, oke, kamu melakukan sesuatu, orang tua. Aku tidak khawatir, katakan padaku, kapan kamu akan kembali? Aku akan menjemputmu di kota tentara tertinggi pada waktu itu. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, tidak ada kecelakaan selama 10 tahun, tetapi jika sesuatu terjadi di jalan, itu akan menunda waktu. Mendengar pidato itu, Raja Dewa Bai Cheng berkata, baiklah, setelah Anda menangani masalah ini, pergilah ke kota Dewa Bai Cheng untuk menemukan manajer Bai dan minta dia untuk mengantar Anda kembali secara langsung. Tan Yun tahu bahwa rumah Dewa Raja Bai Cheng yang sebenarnya adalah di kota Dewa Bai Cheng di dunia Dewa Hongmeng, dan rumah Raja Dewa di kota Qingtian hanyalah rumah sementaranya di luar wilayah tersebut. Kemudian, Raja Bai Cheng dan Tan Yun meninggalkan kota militer Qingtian, mengendarai Shenzhou dan membawa mereka menuju kota militer tertinggi. Pada saat yang sama, kota militer Yuan, Istana Dewa. Di sebuah aula yang megah, Raja Yuan duduk bersila dengan mata tertutup, wajahnya pucat, dan dahinya dipenuhi butiran keringat sebesar kacang. Saat ini, dia sedang melakukan teknik deduksi kecil untuk menyimpulkan keberadaan Tan Yun. Dibutuhkan banyak energi untuk melakukan teknik dorongan kecil. Ketika dia lelah dan ingin berhenti melakukannya untuk sementara,
gambaran samar muncul di lubuk pikirannya. Namun, dalam gambar, kita melihat bahwa Raja Dewa Bai Cheng mengendarai perahu dewa dan terbang keluar dari kota Qingtian bersama Tan Yun dan Ouyang Qianqian. Kemana mereka pergi? Raja Yuan berpikir dalam hati. Dari gambar di benaknya, Raja Bai Cheng memberitahu Tan Yun, "Yuner, kamu dan Qianqian berada di kota militer tertinggi. Setelah kembali ke kota Dewa Hongmeng melalui terowongan ruang waktu, lelaki tua itu dan aku tidak bersamamu. Anda dan Qianqian harus ekstra hati-hati. Yuner, kamu menyinggung terlalu banyak orang. Pada upacara ulang tahun, kamu membunuh Wang Xingren, salah satu dari 3 bangsawan di Qingyang Xiancheng. Dia membunuh Gong Xunyan, salah satu dari 3 bangsawan di Qingyang Xiancheng, dan Jiang Su, putra angkat Raja Jianglong. Dia juga membunuh Ma Lin, putra tertua dari keluarga kuda di kota Dewa Liuyun, dan Balsaxuan, putra Raja Dewa Titan. Kamu menyinggung terlalu banyak orang, terutama setelah kamu meninggalkan Yuan Shu dan menangkap Bai Suanyi untuk mengancam Raja Dewa tertinggi. Pasukan ini menginginkan kematianmu. Zhan Peng, Raja Dewa tertinggi, mereka adalah 2 pria merah di depan tuanmu. Sekarang mereka semua ingin membunuhmu. Untungnya, Zhan Peng tidak tahu bahwa putra keduanya, Zhan Zuyun, dibunuh olehmu. Kalau tidak, lelaki tua itu tidak tahu bagaimana membalas dendam padamu." Mendengar hal itu, Raja Yuan yang melakukan teknik deduksi, matanya membeku, tubuh tuanya gemetar, dan berpikir dalam hati, Zhan Peng masih belum mengetahui pembunuh putra keduanya. Ternyata Jing Yun. Jika saya memberitahu Zhan Peng tentang hal itu, dia akan berutang budi kepada saya. Seperti yang dipikirkan Raja Yuan, dia mendengar rahasia yang luar biasa melalui teknik deduksi kecil. Tapi Tan Yun berkata kepada Dewa Raja Bai Cheng, "Faktanya, aku membunuh San Sutian." Mata Raja Yuan suram dan berkata dengan senyum muram, "Bagus, bagus. Jing Yun, kamu sangat berani. Kamu membunuh 2 dari 3 putra Zhan Peng." Setelah senyum ganas, Raja Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Zi. Bawahan ada di sini." Dengan suara hormat wanita, seorang wanita bertopeng hitam keluar dari udara tipis di belakang Raja Yuan. Nama wanita itu adalah Tang Zi. Dia adalah pemimpin orang mati yang diam-diam dibudidayakan oleh Raja Yuan. Raja Yuan memerintahkan, Jing Yun dan seorang gadis bernama Qianqian akan kembali ke kota Dewa Hongmeng melalui aula ruang waktu di kota tentara tertinggi. Jing Yun hanyalah orang suci kelas 2. Gadis itu adalah orang suci kelas 1. Kamu harus segera mengirim orang mati untuk tiba di kota militer tertinggi terlebih dahulu melalui susunan transmisi rahasia kota militer kita. Kalau begitu, biarkan orang mati kita tiba di kota suci Hongmeng terlebih dahulu. Setelah Jing Yun tiba, dia akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Tang Zi dengan hormat berkata, "Bawahan mematuhi perintah." Juga, pergilah ke kota Raja Dewa tertinggi secara langsung, kunjungi Zhan Peng di rumah Zhan, dan katakan padanya bahwa Raja Dewa memiliki bukti dan tahu siapa yang membunuh putra sulung dan keduanya. Setelah membiarkannya punya waktu, datanglah ke daerah perbatasan di luar wilayah itu, dan Raja para Dewa akan memberitahunya secara langsung. Bawahan patuh. Tang Zi menghilang seperti gumpalan asap. 10 hari kemudian, 30 tentara mati yang dikirim oleh Tang Zi, mengenakan baju besi kota militer Yuan, tiba di Gunung Tandus di luar kota tentara tertinggi melalui susunan transmisi rahasia. Kemudian, 30 tentara mati tiba di luar kota tentara tertinggi. Setelah menunjukkan identitas mereka sebagai kota tentara Yuan, mereka berhasil memasuki kota tentara tertinggi. Kemudian, melalui susunan transmisi, mereka mentransmisikan ke kota Dewa Hongmeng yang sangat jauh. Setelah 1 bulan lagi, Raja Dewa Bai Cheng mengemudikan perahu dewa, membawa Tan Yun dan Ouyang Qianqian ke kota militer tertinggi, aula ruang waktu terbesar. Jenderal Dewa yang menjaga aula ruang waktu membungkuk dan berkata, "Saya telah melihat Raja Dewa dan Tuan Jing." "Yah, jangan sopan." Setelah Dewa Bai Cheng mengangguk, dia melihat Tan Yun dan Ouyang Qianqian masuk ke barisan transmisi dan pergi. Ketika Tan Yun pergi, untuk mencegah seseorang mengejar Tan Yun, Raja Bai Cheng tinggal di istana ruang waktu selama 3 jam sebelum pergi. Setelah Raja Dewa Bai Cheng pergi, Jenderal Dewa terbang keluar dari aula ruang waktu dengan tergesa-gesa,
dan segera terbang ke dalam rumah Raja Dewa, langsung pergi keluar aula besar, dan dengan hormat berkata, "Tuan, Jing Yun telah meninggalkan perbatasan." "Apakah ini benar?" Raja Dewa tertinggi muncul dari udara tipis dari luar kuil, matanya yang berlumpur mengungkapkan niat membunuh. "Itu benar sekali." Dewa berkata dengan jujur, 3 jam yang lalu, Raja Baicheng mengawal Jing Yun dan gadis rok putih orang suci kelas 1 tiba di aula ruang waktu. Setelah melihat Jing Yun pergi, mereka tinggal selama 3 jam lagi. Raja Dewa tertinggi tersenyum muram dan berkata, "Oke, Raja Dewa tahu, kamu mundur." Bawahan pergi. Ketika Jenderal Dewa hendak pergi, Raja Dewa tertinggi melambai dan berkata, "Tunggu." "Apa perintah komandan?" Jenderal Dewa akan berkata dengan hormat. "Feng Chu, apa basis kultivasi Jing Yun?" Raja Dewa tertinggi bertanya dengan serius. "Beritahu komandan bahwa Jing Yun adalah Dewa Suci kelas 2, kata Jenderal bernama Feng Chu." Dewa Suci kelas 2, setelah Raja Dewa tertinggi bergumam pada dirinya sendiri, matanya suram dan berkata, "Feng Chu, kamu adalah kekuatan Dewa Raja Suci kelas 9. Kamu akan membunuh Jing Yun. Aku akan menyerahkannya padamu." Feng Chu membungkuk dan berkata, "Laporkan kembali ke komandan." "Tidak masalah, bawahan akan membunuh Jing Yun." "Sangat baik." Setelah Raja Dewa tertinggi mengangguk puas, dia berkata dengan tatapan berat, "Ngomong-ngomong, Jing Yun adalah murid yang sangat dihargai oleh Tuan Tianzun. Kamu tidak boleh membocorkan berita tentang membunuhnya, mengerti?" Feng Chu berkata dengan tegas, "Bawahan mengerti." "Iya, pergi, jangan mengecewakan Raja Dewa," kata Raja Dewa tertinggi. "Bawahan saya patuh, bawahan saya pergi." Setelah Feng Chu mengambil alih komando, dia berbalik dan pergi. Kemudian dia datang ke istana ruang waktu, memasukinya, membuka susunan transmisi dan menghilang. Waktu berlalu, 9 bulan kemudian. Di kota Dewa Hongmeng, di kehampaan di luar kota, gerbang transmisi besar jutaan kaki muncul. Saat berikutnya, Tan Yun dan Ouyang Qian terbang keluar dari gerbang transmisi dan jatuh di luar gerbang kota. Gerbang transmisi menghilang seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Seperti sebelumnya, gerbang kota, yang tingginya ratusan ribu kaki, dijaga ketat, dan puluhan ribu tentara sihir. Satu-satunya perbedaan dari masa lalu adalah sikap Jenderal Raksasa Kura-Kura Manusia terhadap Tan Yun. Dewa Raksasa Penyu Manusia membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, "Saya telah melihat Tuan Jing. Apakah Anda akan pergi ke kota?" "Tidak masuk untuk saat ini." Suara Tan Yun tidak jatuh. Suara bahagia datang dari kota dewa, "Jing Yun, ini benar-benar kamu." Tan Yun mengikuti reputasinya, tetapi melihat Li Xin, kecantikan pertama di dunia Dewa Hongmeng, terbang keluar dari gerbang kota dengan gaun pendaratan biru.